Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail laulal ulama'u lakana an-nasu kal bahaim. Wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wat tuqa wal ulumi wal ahwali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, wabil khusus guru saya Ustadz Kiai Muhammad Husni, juga guru saya Ustadz Haji Kiai Haji Dainuri, dan sahabat saya Bapak Haji Ustadz Hanan, juga Ustadz Salahuddin Al-Ayubi, segenap para asatid lainnya yang tidak saya sebut satu demi satu, segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujaj, para orang-orang tua yang saya muliakan, wabil khusus keluarga besar almarhum guru kita tercinta al-maghfurlah Kiai Haji Abi Mupid. Ya. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan bagi keluarga beliau, dan khusus untuk almarhum semoga dikumpulkan beserta para ulama, para aulia, agar dapat di alam sana bertemu, berjumpa dengan Sultanul Ulama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, malam ini hari kita dapat hadir ke acara haul daripada guru kita tercinta dengan membacakan tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Semoga pahalanya Allah Ta'ala berikan kepada guru kita sehingga kuburnya dijadikan taman surganya Allah Ta'ala, sebagaimana hal itu pun kita menginginkan untuk diri kita tatkala kita kelak nanti berpulang ke rahmatullah. Saudara-saudara, tadi saya dengar dari putranya Abi Mupid nggak pernah marah, betul ya? Dan saya pun menyaksikan begitu. Orangnya adem, kalem, di mana ada dia suasana menjadi tentram begitu. Itu yang perlu kita teliti dan kita pelajari, bukan meneliti tentang ilmunya, karena barangkali ilmu bisa kita baca di kitab, tapi yang perlu kita teliti itu jiwanya. Kenapa saat beliau ada menimbulkan kesejukan bagi alam sekitarnya, bagi lingkungannya. Itu yang perlu, karena itu terselubung, tidak ada tulisannya. Kalau ilmu barangkali kita beli baik, yang 3 jilid, yang 4 jilid, jangan tanggung-tanggung dah yang 20 jilid gitu sekalian. Walaupun memang kita bacanya orang bisa, kita beli baik begitu. Ada tulisannya namanya. Yang susah memahami ilmu yang gak tertulis.
Ilmu yang diisyaratkan, bukan yang diibaratkan. Kalau ilmu ibaratkan, ilmu yang ada kata-katanya. Kalau isyarat, ilmu yang tidak ada ucapannya, nggak ada hurufnya. Itu perlu dicermati. Justru itulah yang sesungguhnya ilmu tuh, yang itu yang menimbulkan ketenangan. Itu ilmu, bukan ketenangan pada dirinya saja, tapi juga ketenangan di mana dia berada, sehingga tempat di mana dia berada ikut menjadi nyaman. Dulu saat ada mualim Arab begitu juga, saat ada guru goni begitu juga. Walaupun tidurnya di gubuk, tapi adem lagi ada dia. Orang banyak ngomong, diam baik tapi adem. Lagi ada mualim Arab, walaupun orang ada budak-budak dikit gitu, ya kan memang begitu, bukan? Ini bukan ngatain, lagi cerita manakibnya namanya. Tapi itu memang cara beliau untuk menutupi dirinya agar tidak tampak di masyarakat akan kehebatan dan kemuliaannya, sehingga orang mengatakan bahwa demi itu orang tapi dengar budak kali. Itu yang dicari. Belum lagi kiai-kiai yang lain seperti yang kita haulkan pada ini malam, Abi Mupid pun demikian adanya. Rata-rata kalau ulama-ulama yang asli, yang sebenarnya di mana dia berada, itu menimbulkan kesejukan. Sekarang saudara, tidak jauh kita saksikan di kanan kiri saya juga begitu. Ini Ustaz Husni, la ilaha illallah, adem banget lihat ah. Ngantongin es kali ya. Ini juga Ustaz Dainuri sama baik. Kalau umur makan tuan kita sama dia, ngomongin umur ini mah. Ya orang diberanakin duluan kita. Ngapa kalau kita berada rasanya beringsang baik kampung. Lempengan dia ada walaupun mudaan juga. Peribahasan kata nggak bisa kita bantah. Kok adem? Ada apa ini? Itu. Saya ingat saudara guru Mupid, Abi Mupid maksud saya, orang yang pertama berkata begini sama saya. Dari zaman Nabi Adam yang pertama nasehatin saya begini cuman dia. Dari zaman Nabi Adam itu saya kata. Saking saya di kitab aja nggak nemu. Kiai-kiai yang mana nggak nemu nih nasihat begini. Saya dapatnya dari Abi Mupid. Dan ini karena cuman dia yang sampaikan, sampai saat ini nggak pernah saya lupakan. Dan saya kantongin menjadi jimat buat saya nih omongannya. Mau denger gak apa katanya? Begini, Ilung, saya dipanggilnya Ilung sama dia. Karena yang dia kenal saya Ilung. Kebetulan mantunya almarhum Ustaz Sofyan itu guru saya. Yang di sana tuh, mantu yang di sono, bukan mantu yang di sini. Rumah yang ono no. Paham nggak maksudnya? Iya. Mantunya itu mantu sambung maksudnya, kan ada anak sambung. Itu Ustaz Sofyan namanya. Ustaz Sofyan kalau manggil saya Ilung. Saat itu ada Abi Mupid. Saya waktu itu belum jadi ustad, masih jadi ula koros. Waktu saya masih jadi ula koros, saudara. Lu sekarang juga masih rada burik-burik dikit, belum hilang semua belum. Panggil Ilung. Nah, Abi Mupid dari situ manggil saya Ilung. Memang sebenarnya nama asli saya mah Ilung. Ubaidillah mah itu nama beken. Nama buat gorong-goren orang tuh Ubaidillah. Kalau nama aslinya Ilung. Akhirnya Abu Mupid panggil saya, Ilung sini. Ya, iya Bi. Nih, Abi ngasih tahu. Dia nggak pernah ngomong gua, Abi bahasa ini. Ngapa Bi? Jangan sering nyiram, seringin nanem bahasa dia. Jadi banyakin tanaman, jangan kebanyakan nyiram. Maksudnya apa Bi? Nanem sama nyiram. Kan kalau kita nanam juga kita siram. Nanam itu maksudnya mengkader para santri
agar nanti menjadi para penerus guru-guru yang ada di kampung. Jadi banyakin nanam. Santri lu ajarin be pagi sore. Jangan lu mikirin berapa bayarannya. Nih abi mesen orang tua. Jangan lu pikirin berapa bayarannya. Nanti pasti berkah tuh kata Abi Mupin. Iya Bi. Itu saya simpen omongan. Banyakin nanam, jangan banyakin nyiram. Kalau nyiram apa Bi? Kalau nyiram itu lu ceramah kemana baik, itu nyiram. Ntar ada di panggung sono, panggung sono. Kalau orang nyiram mah itu disiram tanaman orang. Dia mau punya tanaman, yang disiram tanaman orang. Dikasih contoh begini. Tuh lu lihat Mualim Syafi'i Hadami, pas duduk kagak ada. Kiai pada berotok di mana-mana, itu murid dia mulu, tanaman dia. Coba tuh lihat Kiai Haji Zainuddin MZ. Bukan berarti nggak bagus, cuman pas dia meninggal tanamannya nggak ada yang kelihatan. Kilas be begitu, orang dia menyiram doang. Makanya lu jangan kebangetan banyak nyiram. Ntar Bi kalau saya diundang kemari, ya kalau kemari Bi lu datang gitu dia kata. Ya lu kata orang nyiram. Maka ini saya datang nih. Nyiram dah sekalian. Maksud dia mah jangan tiap malam keluar gitu. Tiap hari keluar nguber-nguber panggung. Kalau orang miara ayam, kalau ayamnya jarang dikontrol, ntar pada kabur. Akhirnya pada nedak ke kebun orang. Kalau orang punya murid, jarang diajarin, ntar muridnya ambak-ambakan. Sesempet sakit juga datang ajarin tuh murid ngaji, jangan ceramah kemana-mana. Begitu kata dia. Gue udah saya pegang. Makanya saya mah kalau diundang ceramah yang rada-rada kurang tapi kenal, saya kata be, udah penuh itu. Iya emang benar sama. Udah penuh. Saya kan punya kalender. Kalender saya tulis Musola Al Barkah, terus tanggal ini Masjid Darul Mukminin. Gitu saya tulis supaya ketika orang mau ngundang saya kasih unjuk tuh, lihat penuh kan? Padahal kagak ada yang ngundang. Saya kata tapi udah penuh karena saya ngingetin omongan Nabi Mupid. Dan ternyata memang beda saudara. Kalau orang nanem itu bakal tumbuh. Kalau orang ngaji bakal ketuntun dia punya ibadahnya, ketuntun dia punya akhlaknya, ketuntun punya ilmunya, itu adanya di majelis taklim. Jadi kalau ilmu kita pengen manfaat, datangnya ke majelis taklim. Dan ternyata benar memang orang ceramah mah itu kita kayak main lenong. Mengapa? Ditawain doang sih. Sama orang dipakai. Dikata gini doang nih. Nah itu mantep. Tapi orang dipakai gitu. Itu ceramah. Jadi kita main-mainan doang. Kayak saya orang tapi tertarik. Saya terusin yang tadi. Kenapa adem? Begini. Adem itu saudara alamat keberkahan. Kalau kita ke tempat adem, hawanya pengen balik lagi. Ke Cibodas yuk, tuh pengen balik lagi. Ke puncak yuk, pengen balik lagi. Mengapa? Adem. Setiap sesuatu yang adem menimbulkan rasa pengen balik lagi, itu alamat berkah. Dan sesuatu yang sejuk itu tanpa kita rasa, dia akan merubah hati dan akhlak kita. Rasa pengen ibadah karena ketemu kiai yang adem. Itu kata siapa? Kata Mualim Syafi'i Hadami. Kata dia begini dulu. Nanti kalau ente ketemu kiai, pas ente lihat perasaan ente adem, dan kemudian perasaan ente timbul rasa pengen ibadah, maka ingetin omongan anak, kata beliau. Itu kiai berkah. Kata dia begitu. Saat itu saya pengen ngomong begini kagak enak. Pan orang nggak mau alim, saya pengen kata gitu.
Emang dia ngomong padahal dia orang gitu. Itu saya berkata gitu. Saya orang enak ngomong padahal mau dia itu tanda-tanda rasa gitu. Nah nih punya efek, dia punya diamnya, kesejukannya punya efek saudara. Abi Mufid punya efek, Mualim Arab punya efek, kiai-kiai yang lain, Guru Husni punya efek, Guru Dainuri sama, dia diam gitu, punya efek. Tanpa mesti kita ucapkan barangkali karena takut nanti muji dia kelebihan, tapi kita ngerasain dewek. Itu kenapa begitu? Ini saudara nggak ketemu di buku, nggak. Kita baca di mana be, orang bakalan ketemu bisa ngademin awak. Nggak ketemu di kitab. Di kitab apa kita baca, nggak bisa ketemu. Yang seperti ini mah, saudara, dapatnya warisan dari guru yang begitu. Dulu guru Mufid ngaji sama guru yang adem. Jadi adem gurunya pindah sama dia. Gitu. Ini Guru Husni juga dulu ngaji sama yang adem gurunya. Akhirnya pindah sama dia. Jadi ada ilmu yang mesti dijelaskan lewat kitab dan bahasa, ada ilmu yang hanya dipindahkan. Pindah dong dari gurunya adem, guru adem. Dan itu musalsal saudara. Musalsal itu artinya bersambung, tali berantai, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, sampai kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita sejuk, adem, maka semua orang yang di dalam dirinya ada ilmu Rasulullah dan dia amalkan dengan keikhlasannya, maka muncul rasa sejuk di dalam dirinya. Gitu. Allah firmankan, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengadab satu kaum ya Muhammad. Nih satu kampung nggak turun adab. Nggak turun adab tuh saudara. Tidak turun keresahan di satu kampung. Tidak turun adab tuh saudara. Kampung menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi adem. Sejuk tuh kampung. Orang masuk juga di kampung enak amat ya. Wa anta fihim, bila engkau ada di kampung itu ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi ada di satu kaum, di satu kampung, kampung itu adem, nyes, hawanya Rasulullah. Kenapa itu bisa begitu saudara? Sebab Nabi itu mempunyai rahmah lil ummah, ada kasih sayang dalam dirinya yang Allah nyatakan bahwa Nabi itu rahmatan lil alamin. Ada bentuk kasih sayang yang dalam. Kenapa ada bentuk kasih sayang? Sebab Nabi punya ikatan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya terbentuk di dalam dirinya rasa kasih sayang. Begini yang saya maksud. Kalau orang di dalam dirinya ada ilmu agama dan dia punya ikatan dengan Nabi Muhammad, maka di dalam dirinya akan muncul rasa kasih sayang yang menimbulkan ketentraman bagi orang sekitarnya. Ngaji sama dia enak banget, adem gitu. Tapi lo paham orang adem aja gitu. Adem aja. Ya artinya bukan paham gak penting, ini nggak paham aja adem gitu. Paham gak ya? Ini sama nih, Bang Haji Hanan sama Ustaz Hanan adem, orang di dalam dirinya ada Al-Quran. Yang lain-lain juga begitu. Di sini kan sebenarnya mah Ustadz mulu, sebelah sono Ustadz, sebelah sono Ustadz. Makanya saya ngomong juga agar rada-rada bagaimana gitu di tengah-tengah para Ustadz. Jadi ini mah bukan yang bilangin namanya ngomong we dewek gitu. Paham nggak tuh kira-kira gitu ya? Sejuk jadi itu terwariskan daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan nggak pernah putus sama Allah Ta'ala tuh, nggak pernah putus terus itu.
Karena nggak pernah putus, maka adab Rasulullah itu terjaga zohir dan batinnya. Kayak kita di depan Habib, kan walaupun kita ulah koros juga jaga adab akhirnya. Enti salah baik gitu, pakai baju enti salah, duduk enti salah. Akhirnya kita diem baik, takut enti salah. Karena merasa diliatin sama Habib itu, bener nggak kira-kira? Nah ini mah Rasulullah mah di hadapan Allah terus, jadi terjaga adab, terjaga akhlak. Begini, saat Nabi saudara dari Mekah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi tinggal di rumah seorang sahabat yang bernama sahabat Salahuddin, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Ansari. Siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayatnya panjang, tapi yang saya maksud ini, Nabi ditawarkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, rumah saya ada 2 lantai, cuman yang atas nih saudara atap, bukannya coran, kayu pakai pelupuh, jadi kalau air di atas tumpah jatuh ke bawah. Kau silahkan pilih ya Rasulullah, di atas atau di bawah. Padahal ini rumahnya tahu nggak, rumah Nabi. Amanat engkongnya Abu Ayyub suruh dikasih sama Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi begini, ya Abu Ayyub, ana tinggal di bawah aja. Karena kalau ana di atas bolak-balik nanti banyak tamu. Kalau ana di bawah nggak pakai naik turun, ente di atas dah. Satu malam Abu Ayyub tidur di atas, Nabi di bawah. Air di gelas saudara kesenggol Abu Ayyub, tumpah. Orang bukan coran kan ngerujuk ke bawah, ya, tumpah ngerujuk ke bawah. Buru-buru sorban diambil, dielap. Pikiran Abu Ayyub, ini kalau seandainya air ngenain netes sama Rasulullah, tamat buat hidup, selesai ini mah. Nih saudara, adabnya Abu Ayyub sama Nabi setinggi ini. Jangan sampai air netes ke Rasulullah, berburu saudara, dijaga baik-baik. Setiap hari makan Nabi, Abu Ayyub yang masakin, orang tuan rumahnya kasih makan, kasih minum. Rasulullah makan yang dimasakin sama Abu Ayyub. Rasulullah makan, baik Abu Ayyub makan. Rasulullah minum, baik Abu Ayyub minum. Jadi Abu Ayyub ngeliatin bagaimana Nabi makan. Orang serumah asal habis makan saudara dilamodin lidahnya, jarinya dilamod, mulai dari jempol dilamodin. Bukan kekurangan, itu tanda ketawaduan dan tanda keberkahan seseorang kalau makan jarinya dilamod. Kalau kita makan di warung Padang dilamodin, dikata mau nambah pak, ya, orang kata kita masih lapar, ora, gue mau orang nambah, udah kenyang. Ini sunnah Nabi yang ajarkan, begini makannya dilamod, baru cuci tangan. Dilihatin tuh Abu Ayyub cara makannya Rasulullah, nyuapnya dilihat, ciplaknya dilihat. Ini namanya saudara belajar ilmul hal. Ilmul hal itu kelakuan Nabi dipelajari. Satu hari Abu Ayyub kasih makan Nabi, Nabi nggak mau makan. Dilihat masih utuh aja itu. Abu Ayyub, kenapa nggak dimakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Ayyub, ente ngasih bawang merah,
Kalau ana makan mulut ana bau. Kata Nabi, ana rajulun unaji. Ana rajulun unaji. Aku lelaki yang tak pernah putus menyebut nama Allah. Kalau mulutku bau bawang, suul adab sama Allah Ta'ala. Yang perlu digarisbawahi, kalau ana makan bawang, ana suul adab sama Tuhan. Jadi emang Rasulullah jaga terus, dipelihara, dijaga sama Allah Ta'ala tuh hubungannya. Maka tiap-tiap orang yang punya rasa keterikatan dan adab kepada Allah Ta'ala, nggak usah pakai diminta, lingkungannya adem dewek. Makanya ulama-ulama, guru-guru kita, wabil khusus guru mufid, bisa kita saksikan sendiri dan kita rasakan sendiri ademnya saat ada beliau. Itu menunjukkan yang dulu pernah Rasulullah lakukan pun dilakukan oleh guru mufid kita. Alhamdulillah di kampung ini ada orang begitu. Mudah-mudahan lahir anak-anak dan murid-murid yang meniru kelakuan beliau. Adem begitu, jaga adab. Kadang-kadang murid ngambil ilmunya, anak mah kagak, mantu juga kagak biasanya begitu. Mantu orang dapat, anak orang dapat, yang dapat orang. Mengapa saudara? Begini sebabnya. Ulama itu saudara ada dua sisi pada diri ulama. Satu sisi basyariah. Basyariah itu sisi kemanusiaan. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau mules berak, kalau sakit dikerokit, kalau leher gatel batuk, kalau kayak emosi marah. Itu sisi manusia namanya. Kalau diinjak-injak kentut, ya diinjak-injak nih sama bininya, tut. Dulu lagi pacaran mah kentut nahan, pas udah jadi bini, buset prat-prat baik. Bener nggak Oji lo? Iya, ada orang nggak tuh? Sohib. Dia mau dikata apa juga orang marah, kawan kita. Ini yang dilihat sama anak mantu dari sininya nih, sisi manusia. Yang kedua saudara, sisi khususiah seorang ulama. Khususiah itu kelebihan, keutamaan, maziyah, fadilah yang Allah berikan pada dirinya. Seperti apa? Ilmunya, ketakwaannya, ketauhidannya, rasa takutnya, ketekunan ibadahnya, istiqomahnya, bangun malamnya, kesabarannya mendidik murid-muridnya. Ini yang kagak dilihat. Akhirnya anaknya orang dapat. Dia kata begini, sama besi sama aki-aki yang lain. Tuh alamat orang dapat. Jadi kalau anak mantu ngelihat seorang mertua kiai hanya dari sisi kemanusiaannya, maka anak mantu dan bini adalah orang yang pertama tidak mendapatkan rahasia seorang suami yang sekaligus seorang ulama. Tuh. Di kitab Tasbitul Fuad itu dijelasin. Saya nggak usah baca Arabnya. Arabnya saya nggak baca karena saya nggak hafal. Tapi yang jelas saya bukan nggoroh, saya udah baca, saudara. Dan atau juga kalau saya baca Arabnya kelamaan, karena ntar saya pakai artiin dulu. Atau juga kalau saya Arabin, saya ngetop buat apaan? Arabnya apal banget, tuh kan jadi ngetop saya. Udah terusah, yang penting mah pesannya kepaham, ya. Terus saudara, kalau anak dan bini itu atau mantu melihat ulama bukan dari sisi kemanusiaannya, tapi sisi khususiat. Laki gua mapan orang soleh, tuh. Kan baba gua mah ahli ibadah, baba gua mapan ahli ilmu. Segen ama baba bukan karena sisi dia orang tua kita, tetapi sekaligus dia orang soleh, orang alim yang tekun ibadah. Maka kalau begini memandang orang tua, anaklah yang pertama mendapatkan keberkahan orang tuanya.
Kalau murid mah saudara kagak ngelihat basyariah, ngelihatnya khususiah guru murid tuh. Makanya banyak murid yang dapat, anak kiai kagak dapat. Faktanya begitu. Murid bang ngeliatnya begini, tuh yang ngajarin saya fikih tuh orangnya, tuh ngeliatnya nih bang, tuh yang ngajarin saya tauhid tuh orangnya, tuh yang ngajarin tasawuf, yang ngajarin Quran, yang ngajarin tafsir macam-macam, yang ngajarin hadis, itu dia orangnya. Karena murid melihat dari sisi kelebihannya, maka berkah itu turun sama muridnya. Itu yang terjadi dulu pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq memandang Rasulullah, karena Abu Bakar melihat Rasulullah itu adalah junjungan para nabi dan rasul, yang semua keberkahan Nabi Rasul ada pada diri Nabi Muhammad. Sehingga dengan punya keyakinan yang seperti itu, akhirnya segala keberkahan Nabi Muhammad turun kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman. Tapi Abu Jahal saudara memandang Nabi Muhammad bukan dari sisi itu. Kata Abu Jahal, ya anak yatim bel gitu, babanya udah lengkap, anak yatim, emang bisa apa itu dia, ngeliatnya ke situ. Maka Abu Jahal orang yang tak mendapat keberkahan Rasulullah, bahkan tidak bisa beriman karena dia melihat sisi basyariah. Terulang tuh saudara sampai akhir zaman, akhirnya terus-terusan begitu. Paham gak tuh ya? Makanya belajar adab tujuannya bukan supaya kiai dihormatin tuh seksa saudara, supaya murid mendapatkan keberkahan dari guru-guru terdahulu lewat gurunya. Kan guru mah keran saudara, sebenarnya airnya mah dari gunung, guru yang bukain kerannya. Lu biar dapat keberkahan dari sini nih, dari guru lu. Tapi jaga akhlak, adab, husnuzon, berbaik sangka sama guru. Dulu ada orang saudara mau nyantren. Kalau mau nyantren, no pergi ke atas gunung. Di sono ada ulama besar, waliullah. Dikabarin begitu langsung hatinya tertarik. Deng. Lewat sini Anda dapat nih. Gitu. Anda dapat ilmu, dapat berkah lewat sini. Dia temuin tuh kiai. Assalamualaikum. Belum jawab. Assalamualaikum. Belum jawab. Dibukain pintu saudara. Kiainya pakai celana pendek. Kiai pakai celana pendek, pakai kaos oblong, kagak pakai peci, nggak pakai kain. Pikiran dia bisa banget nyamar nih orang nih, bisa banget lagi nyamar katanya. Dilihat di lemarinya saudara, biasanya rumah kiai banyak kitab, ini di lemarinya botol whisky, kacau nggak tuh? Botol arak, bir hitam bereron. Kata ini orang, kalau nyaru udah celana pendek, ada apa mau kemari? Saya mau nyantren kiai. Emang kagak salah? Kagak, saya udah yakin. Siapa tahu dari sini orang pada ngunjukin nih nyantren kemari. Saya emang nggak ada muridnya, ini saya muridnya. Saya mau ngaji kemari. Lu mau ngaji apaan? Lu kagak bisa ngaji. Terserah kiai, pokoknya saya mah yakin saya bakal dapat di sini. Ini murid begini jarang nih. Biasanya ngeliat kiai begitu langsung, buset, parahan dia sama gua. Mundur dah gua. Itu. Ini dia kagak ngeliat basyariah, ngeliat khususiah. Kalau pengen nyantren, 40 hari pulang dulu. Lu musyawarah dulu sama keluarga, sama guru-guru lu. Kalau semua paket, lu nyantren sini, lu balik lagi. Siap, saya pulang kiai. Pulang. 40 hari musyawarah emaknya. Orang pada ngomong, balik lagi. Balik saudara, 40 hari kemudian. Assalamualaikum. Salam. Bukain pintu. Nah, kalau pengen nyantren, nanti gua ajarin ngaji. Sekarang bukan waktu ngaji, gua mau senang-senang dulu. Lu naik ke atas gunung, di sono ada kebun buah. Lu rawatin kebun gua biar setahun. Kalau ntar udah berbuah, lu bilang sama gua, baru ngaji sama gua. Siap kiai, saya mah disuruh apa juga, iya aja. Asal kiai ridho.
Itu kalau kita ada di situ, itu bocah kita jewer suruh pulang. Kemana pikiran lu? Masih percaya baik sama dia? Emang dia yakin saudara kagak ngelihat basyariah? Ngelihatnya itu khususnya ini mah bukan orang biasa. Itu masih punya pandangan begitu. Namanya husnuzon. Nekat segunung. Setahun macul. Itu apel banyak banget saudara pada berbuah. Kayaknya naik. Enak itu apel, kata kiai. Lah kiai rasanya bagaimana? Lah emang lu kagak nyobain apel yang jatuh? Lah kan kiai kagak nyuruh. Saya mau orang berani kiai kalau udah disuruh, takut kalau saya makan tersubhat. Kalau subhat jadi darah daging saya. Ntar saya punya bini jadi anak saya jadi susah ngurusinnya karena saya makan yang subhat. Saya orang berani kiai. Lah lu belum ngaji udah lulus. Ya kan orang belajar ngaji supaya kayak lu belum ngaji udah lulus. Emang ngaji tujuannya apa? Kan biar menjaga dari yang haram, dari yang subhat. Lu kan kerja di kebun gua udah suruh. Tentunya anggapan dan pikiran lu tiap-tiap buah yang jatuh boleh lu makan. Ini lu kagak nyobain atu-atu acan sampai gua tanya enak apa orang itu apel, lu kata au rasanya bagaimana. Yang jatuh belor cobain, mendingan dia busuk. Karena lu takut subhat nanti anak turunan lu jadi orang kagak soleh. Lu udah lulus selon ngaji. Gitu. Yaudah terusin dah, gua mau pulang. Turun tuh kiai. Dapat setahun setengah saudara di atas gunung tuh, di kebun. Ada saungnya. Ya, pokoknya jangan diceritain dia makan apa kali itu kok kebanyakan ceritanya. Jangan nanya begini, itu dia makan apa? Kelamaan. Kan nanya makan apa? Itu dia ngerokok apa ora? Ngerokok lu tanya. Itu kalau ngopi beli di mana? Situ kopi lagi. Kelamaan kalau ngomongin pakai ngopi pakai ngerokok, pokoknya begitu ceritanya. Dapat setahun setengah, ada wali abdal di dunia yang meninggal. Wali abdal saudara, sebagian ulama katakan seperti dalam Jami' Karamatul Aulia Imam Yusuf Nabhani. Saya sebut tentu kitabnya nyohor dah saya. Padahal nggak usah pakai disebut kitab, sebenarnya takut saudara orang tapi percaya. Kalau disebut kitabnya kan saya jadi kelihatan rajin bacanya ya. Itu taktik biar orang kenal saya. Itu 313, sebagian katakan 314, sebagian katakan 40 wali yang keliling di dunia saudara, wali abdal. Wali abdal itu yang orangnya satu tapi tubuhnya bisa terbelah menjadi 300 dalam waktu yang sama. Ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Cipadu, ada di Kebayuran, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah gitu. Orangnya ada juga wali abdal. Yang begitu tidak kurang setiap tahun dari 314. Apabila ada yang mati satu, harus langsung diganti sama orang soleh satu. Jebol nggak boleh kurang. Itu. Nah ini ada yang meninggal satu, musyawarah para wali autad di atas wali abdal. Saya juga nggak ngerti lah tentang dunia kewalian. Ini mah yang di kitab begitu dan katanya begitu. Karena saya bukan wali, jadi ngabarinnya serba kalih gitu. Om tuh ya. Pokoknya begitu ya dia ceritainnya. Ah, ini nyari pengganti saudara. Para aulia saudara, dia punya CCTV melebihi dari CCTV kita. Dia orang sedunia kepantau, yang soleh yang mana, yang ahli maksiat yang mana, kepantau sama dia. Kita nggak usah pakai cerita, di depan dia mah kita ngelihat dia itu kebayang semuanya. Datanya itu kebaca sama dia. Krek. Ente maksiat tahun sekian, di bawah pohon anu, bawah pohon pisang, itu dia tahu. Yang itu udah tutupin, sama dia mah kebongkar. Makanya saya mah sama orang begitu mendingan kabur. Oh, gak sama ketemu. No wali gak sama nemuin. Kalau orang kan pada datang, pada minta doain ya. Syekh wali ayo kita minta doain. Ora saya mah kabur. Emang nggak begitu? Enti yang saya umpetin dibaca sama dia.
Yang tadinya saya minta didoain, akhirnya disumpahin sama dia. Beb, doain Beb. Ya, khusus buat lo gue sumpahin. Gitu. Gue gak sama takut. Masih mendingan ketemu yang rada orang tapi sembayang. Dia mau orang tembus. Teman saya banyakan okem sama Ustad. Dah. Musawarah. Akhirnya wali kutub menemukan seseorang ada yang layak menjadi pengganti wali abdal, yang kerja di atas gunung udah setahun setengah, yang orang berani makan apel gurunya. Datang wali nenamu ke rumah itu kiai sebenarnya mah tuh yang tadi tuh, itu kiai. Dia ini abdal nih sebenarnya nih. Si kiai yang tadi tuh yang pakai celana pendek kelihatan sama dia, yang banyak batu adon kelihatan sama dia, yang di lemarinya banyak banget minuman kelihatan sama dia tuh. Mata dia tuh terbalik sehingga yang sebenarnya kitab-kitab dilihatnya kayak minuman. Wali abdal padahal. Paranen, tong udah setahun setengah. Ngapa guru? Udah kelar. Kelar maksudnya ngaji. Udah jangan nanya, ayo ke rumah gue dulu. Ke rumah. Begini ada kabar. Kabar ngapa? Ada wali yang meninggal. Terus nyari penggantinya. Ya syukur kalau penggantinya mah guru kali orangnya. Gitu. Sebenarnya saya yakin kalau guru wali. Gua lagi. Gua mah begini. Wali abdal gantinya nih wali kutub ngabarin gantinya lu. Apaan guru? Saya orang salah denger. Orang gantinya lu. Kok bisa saya? Kan saya belum ngaji sama guru. Terus saya pakai ngaji, lu udah lulus. Karena ngaji juga tujuannya supaya kayak jadi lu. Orang ngaji lama-lama supaya kayak lu. Udah lulus lu. Jadi saya jadi wali itu gitu tuh. Iya, nanti lu dilantik. Diem-diem aja udah. Singkatnya begitu. Ini modalnya saudara, husnuzon. Husnuzon sama orang-orang soleh. Maka orang yang seperti ini, baik murid, istri, anak, kepada seorang ulama, dia yang pertama dapat. Ditutup semua aib gurunya. Guru gua mah gak ada aibnya. Dia mabok depan gua, tetap dia orang soleh. Tuh, top. Nggak ada aibnya guru mah. Kalau orang udah begitu punya pendirian saudara, nggak usah minta didoain sama gurunya, berkah gurunya pindah dewek. Itu banyak riwayat begitu. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, balik lagi, dia punya husnuzon tinggi sama Rasulullah. Suatu hari nggak makan Nabi karena ada bawang. Salahuddin bilang, ya Rasulullah, kalau kau tidak makan, kami sekeluarga nggak makan. Kenapa memang nggak makan? Sebab kami makan nungguin sisa engkau. Kalau ada makanan yang tersisa, itulah yang kami makan di keluarga. Mengharap keberkahan engkau ya Rasulullah. Apabila ada minuman yang tersisa, maka minuman itulah yang kami minum dalam keluarga. Karena mengharap keberkahan engkau. Maka hari ini kau tidak makan, kami pun tidak makan ya Rasulullah. Tidak ada keberkahan hari ini. Mohon maaf, besok saya tidak ulang kasih bawang. Saya tidak kasih bawang lagi. Itu yang bikin bau mulut, itu menghalangi munajat. Itu. Kalau kita makan, mau sembahyang ngerokok, mau sembahyang ngerokok. Orang lagi khutbah masih ngerokok, baik kita mah. Pantesan doa kita rada-rada lambat. Diterima mah diterima, cuman doa sekarang 3 tahun diterimanya. Ukuran utang kita udah banyak banget tuh gitu. Utang udah banyak banget belum diterima juga ini. Nah, maka saudara, kita punya guru nih almarhum, yang saya tahu dia mah kagak bedain orang make kain sama orang make lepis. Seperti guru mualim Arab pun begitu. Mau pakai kain, mau pakai lepis, dia kagak bedain. Karena yang dilihat bukan pakaiannya, tapi dia punya hati bersih sehingga bisa melihat orang sebenar-benarnya secara manusia. Dihormatin aja. Kali dia kata gini, lu mau pakai lepis, ngeres-ngeresin rumah gua, pulang. Nggak begitu.
Maka itu jadi contoh buat kita. Akhlaknya beliau, kelakuannya beliau menjadi contoh. Terus apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab, dari kelakuannya pun telah menjadi bimbingan buat kita. Paham tuh ya? Orangnya udah kagak ada, kita omongin masih jadi ilmu. Lah kita masih ada, orang dekat sama kita malah geblek sama kita mah. Ya, dia mau orang-orangnya udah kagak ada, kita omongin tuh riwayat cerita hidupnya, bisa menjadi ilmu. Maka itu menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini beliau hadir bersama kita, duduk bersama kita, saudara, sehingga dengan duduknya beliau, tidak cuma beliau tapi juga berikut guru-guru yang dimana beliau pernah menuntut ilmunya, dia hadir juga bersama kita. Mudah-mudahan sehingga keberkahan mereka terlimpah kepada kita, dan niatin juga biar anak didik kita dapatkan keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kali saudara, karena udah malam juga ya, dan yang saya omongin juga udah habis gitu. Kurang lebihnya mohon hatur pintu maaf sebesar-besarnya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.